ketua antara. Antara nggak pernah punya ketua, bukan partai. Malah saya kira. Banyak melakukan riset sebagai akademisi yang bekerja juga di LIPI. Umumnya riset tentang pedesaan baik di Indonesia maupun juga ke luar negeri, Australia, Jepang, Amerika Serikat dan lain sebagainya. Dan saya itu nggak berani mendikte apa yang harus dibicarakan oleh atau diberikan kepada Kak Yusuf ini, karena ini saya takut sama beliau, karena beliau ini adalah orang yang kita divisit, kita anggap sebagai salah seorang tokoh atau budayawan atau rohaniawan yang mewakili kelangitan. Monggo Kak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sebenarnya tadi sudah dikasih tahu ya. Sebenarnya saya punya makalah, tapi saya berubah karena pemerintahnya Mas Budi tadi. Tadi ada beberapa kata kunci yang disampaikan di awal tadi itu. Mas Arief sudah menjelaskan tren-tren perkembangan ekonomi dan kecenderungan yang berbahaya. Ada fenomena baik, tetapi di baliknya ada bahaya yang disembunyikan. Nah, di antara beberapa hal itu saya ingin masuk begini. Semenjak Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani dahulu di zaman Habibie sangat vokal berbicara supaya pemerintah tidur dan nanti ekonomi akan tumbuh sendiri. Dan ketika dia menjadi pemerintah, saya berteriak dengan cara yang sama di TVRI dan menulis sebaiknya Sri Mulyani tidur karena nanti ekonomi akan tumbuh sendiri. Saya berbicara begitu. Ini tidak karena perkara denda, perkara memainkan logika publik supaya mendapat perhatian. Saya tidak pantas untuk mendapat perhatian, tetapi yang harus mendapat perhatian ialah fenomena ekonomi yang tumbuh dengan meyakinkan menurut angka, tetapi tidak pernah ada relevansinya dengan kenyataan hidup yang konkret. Pertanyaan tentang rakyat sejahtera itu di mana letaknya? Di tengah ekonomi yang tumbuh dengan dahsyatnya, mengapa begitu banyak suatu fenomena kebudayaan yang melegalisasikan menggantung diri begitu rupa di Wonosari, di Gunung Kidul, tidak begitu jauh dari daerah di mana saya dilahirkan, itu ada suatu kepercayaan yang agak sakral bahwa menggantung diri itu bentuk protes yang secara kebudayaan dibenarkan. Karena itu orang-orang Wonosari tidak ada yang bersuara sama sekali ketika Sondang menggantung diri. Nah, bagi dia itu adalah bagian yang sangat inheren dengan kepercayaan dan dengan apa yang namanya kebudayaan di sana. Itu apa namanya pernyataan pertama tentang bagaimana ekonomi tumbuh baik, meyakinkan. Apalagi kalau Bank Dunia yang berbicara, wah itu berbusa-busa. Law works for the poor, selalu itu. Good governance gives not just promise but reality. Semua bank pembohong di luar negeri yang bekerja di bawah nama PBB untuk kepentingan kita dan PNPM yang bohong kosong itu menjadi bahan jualan yang sangat sontoloyo yang menodai kerakyatan dan hak-hak kita, dan itu diperkuat oleh pemerintah. Nah, pertama mari kita perhatikan sekali lagi fenomena begitu banyak anak gantung diri di tengah ekonomi yang tumbuh. Menteri P3 itu ada otaknya apa enggak ya? Ada ya? Tapi didengkul ya? Bajingan betul orang-orang itu. Tidak ada yang memperhatikan satu fenomena. Fenomena gantung diri dengan fenomena yang lain itu dianggap barang yang terpisah. Istana di situ, Sondang gantung diri di sini dianggap fenomena terpisah. Kalau presidennya itu agak sedikit empatik,
dia akan keluar dari istana itu dan membohongi media akan gampang dibohongi. Waduh, saya merasa bertanggung jawab atas sikap menggantung dia. Apalagi kalau bapaknya Sun yang dipanggil dan dikasihlah beberapa miliar, itu kan ada banyak, beberapa miliar itu untuk partai itu loh. Bisa lah diambil dari uang senturi atau yang berbeda. Orang tuanya dipanggil sebagai drama yang sempurna. Dipanggil bahwa dia bertanggung jawab bahwa ini gambaran dari generasi muda yang tidak saya pahami tapi saya hormati, mempunyai sikap. Bapak telah berhasil mendidik generasi muda, punya sikap. Sekali lagi saya tidak bisa memahami ini, tapi saya ini kepala negara. Gila, apa kepala negara nggak bisa mengatur perkara gini? Kepala negara bertanggung jawab atas bahkan daun yang gugur. Mengapa? Kok ada daun rontok sini, kurang air, kurang pemeliharaan, kurang apa? Bagaimana urusan tata kota, perkebunan dan sebagainya? Mengapa ada hal begini? Tidak ada barang yang terlepas dari kaitan kekuasaan. Seharusnya tidak ada. Tapi ini ada. Lantas fenomena lainnya. Punya presiden kok bela polis ya? Saya mempunyai kenangan tentang tradisi di masyarakat komunal. Saya tidak ingin membawa Anda ke sana, tetapi saya sekadar memetik satu fenomena ini dan saya modernisir dalam pengertian politik modern. Tradisi masalah komunal itu orang bisa bedol desa, meninggalkan desa itu karena beberapa faktor. Mungkin keamanan tidak dijamin, dan yang lainnya itu memang dari dahulu itu soal hidup, soal ekonomi. Kalau perekonomian di desa itu tidak mampu lagi memenuhi kepentingan warganya, orang itu betul bisa meninggalkan. Apa itu artinya? Itu meludahi jubah kekuasaan sang raja. Raja yang ditinggalkan oleh rakyatnya itu sama dengan diludahi mahkotanya, diludahi jubah-jubahnya yang suci itu, diludahi pula ini singgasana ini, dampar kencana itu emas, dampar tempat duduk. Tempat duduk emas itu diludahi dan dikencingi oleh rakyatnya. Itu simbol, itu keras sekali. Karena itu raja yang punya hati nurani akan segera menyuruh panglimanya atau patih untuk menyetop mereka, jangan pergi. Persoalan itu apa? Nanti para rakyat yang outspoken, rakyat dari dulu itu hebat-hebat. Masa raja bertanya tentang kehidupan kami? Bukankah raja mestinya sudah tahu? Malu kalau presiden gituin. Tapi kalau presiden zaman modern saya kira tidak malu. Presiden zaman tradisional sama wah ya sebentar. Patih, sebenarnya gimana ini orang-orang ini? Kau tidak pernah kasih laporan toh? Baru patinya bilang ya Pak ini begini. Ini kau balik bangun untuk desa-desa itu. Soal air, itu menteri pengairan apa itu? Bukan bendungan. Itu jembatan dan sebuah infrastruktur dibangun dan kemudian jalan-jalan desa yang menghubungkan perekonomian. Karena di masyarakat, dalam tatanan masyarakat komunal itu dilembagakan dalam dunia wayang tentang suasana kehidupan yang gemah, ripah, kerta, raharja. Ada 4 kata kunci. Seluruhnya itu hubungannya peacefulness, prosperity. Peacefulness itu penting sekali, prosperity tidak kalah penting. 2 kata kunci ini apa yang pernah diadres oleh pemerintahan sekarang? Peaceful, rakyat yang hidup dalam peaceful, suasana peaceful. Ada orang dijajah, bukan tanggung jawab dia, ini urusan kewajiban di sana, bukan urusan saya, bukan kewenangan saya. Selalu bukan, ada Ahmadiyah dijajah, bukan urusan dia. Gimana bisa mengatakan pemerintah di masyarakat komunal tidak seluruhnya, karena kalau Anda melihat Mataram nanti itu horrifying betul di Mataram, tapi di abad-abad awal, abad 8, saya sedang menulis novel tentang keluarga Shalendra. Saya membayangkan Shalendra itu anggun sekali. Seluruh peninggalan di candi-candi itu membuat saya merasa hidup. Kerajaannya tidak ada, tapi kerajaannya pasti lebih indah dari itu. Sedangkan peninggalan candi itu bayangan saya
Ini ada lapangan luas di mana rakyat ngumpul menunggu dan sang raja itu perlu turun, itu posisinya dari atas sana dengan pakaian sederhana tapi orangnya anggun dan gagah. Orang zaman dulu gede-gede, umpamanya hitam pun hitam yang bagus, bukan hitam kayak begini-begini ya. Ini hitam Mataram, bagian dari kemiskinan, tapi hitam dahulu itu hitam yang bagus dan kekuasaannya dahsyat. Saya membayangin, kau itu penyair, itu bayangan saya si raja. Kau penyair, kau selalu bersyair-syair tentang apa yang bagus. Tapi coba ceritakan problem di kampungmu itu tempo hari itu apa yang kau bilang dalam puisi itu. Dibilang ada ini lah. Kau catat itu. Itu tukang ngamen dalam urusan yang berbeda di masa lampau. Mereka punya siter, punya apa dan nembang-nembang. Problem di kampung itu apa? Aku tahu kampungmu selalu dibicarakan itu dan model sidang rakyat, model kesenayanan. Sekarang ada dalam hal-hal itu. Besok pagi raja itu sudah tiba di tempat di mana dia sebutkan tadi ada apa yang jebol, ada yang jadi responsif, suatu responsif, sikap responsif, penuh tanggung jawab itu diperlihatkan tidak dalam kaitan membangun suatu image, tidak untuk kepentingan ini dan itu, tidak untuk minta dipuja-puja, itu hanya karena itu dharma seorang raja. Satu. Sekarang yang kedua tentang pajak. Tentang melegalisasikan ketidakmampuan. Ini dilegalisasikan ini. Ketidakmampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warganya yang keleleran di Arab Saudi, keleleran di negeri-negeri Timur Tengah, di Malaysia, di Singapura, dan digantung, ada yang disetrika, ada yang diperkosa dan segala rupa. Yang digantung meninggal mungkin selesai urusannya, tapi yang diperkosa itu menjadi noda yang melekat sepanjang hidupnya dan itu menjadi penistaan. Tidak ada pembelaan. Kemiskinan, ketidakmampuan pemerintah memberi jaminan lapangan kerja, membiarkan orang itu pergi, itu satu penistaan politik, nista secara politik, karena absennya suatu tanggung jawab. Ketika orang yang membuat mereka nista dipersulit dan menjadi orang-orang yang menderita di negeri asing, tidak ada pembelaan, itu kenistaan lebih lanjut dari negara. Tidak adanya tanggung jawab. Orang-orang itu padahal percaya bahwa kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Mereka itu percaya, terutama orang-orang Jawa itu, kekuasaan itu datangnya dari Tuhan. Tapi mengapa kau beli? Kalau saya tanya, kalau Tuhan sudah memberi kau kekuasaan, mengapa pakai kau beli? Mengapa kekuasaan itu kau keluarkan uang untuk mempengaruhi orang dan memilihmu? Jadi penjelasan satu pihak itu di stop di titik di mana ideologi itu berfungsi, tapi dilakukan tindakan politik ekonomi yang sama sekali tidak berhubungan dengan itu. Suatu kemunafikan, suatu kedoliman yang terjadi terus menerus dan ini dilembagakan, dibiarkan oleh kita semua tanpa kontrol, tanpa mengingatkan ini. Yang lain mengenai pajak, saya bukan ahli pajak tetapi tiba-tiba menjadi ahli menganalisis pajak karena saya didera oleh pajak. Sialan sekali. Mari kita bayangkan, saya bekerja, itu pajak saya itu dipotong itu 30% atau berapa itu karena aturan Kafon Solo tempoh hari agak besar. Pajak saya, hasil kerja dipotong pajak. Uang yang ada saya belikan mobil. Membeli mobil dipotong pajak pembelian. Mobil ini karena saya sudah tidak suka, saya jual, dipotong pajak penjualan. Itu saya hidup di bawah bayang-bayang ancaman dan pemerasan pajak oleh negara yang tidak membuat kita merasa bernegara, yang membuat kita tidak merasa menjadi bagian dari apa yang namanya sistem kenegaraan ini. Saya bayar karena itu dikriminalisasi. Barang siapa tidak membayar pajak maka itu penjara. Nah, sesudah mobil saya jual tadi yang sudah kena pajak beberapa kali, saya makan lah iseng-iseng di restoran toh. Pajak